Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Sinau Kapal bagi para konsultan perkapalan atau marine consultant. Kali ini saya akan sedikit mengupas terkait dengan apa itu yang kita kenal dengan istilah damage survey ya. Damage itu kerusakan ya. Suatu kapal dirancang, dibangun agar kapal itu bisa beroperasi, artinya dalam kondisi yang tidak rusak. Nah, namun di dalam perjalanannya kapal itu mengalami tabrakan atau senggolan atau kandas ya, sehingga mengalami kerusakan. Nah, surveinya ini kita kenal dengan istilah damage survey ya, atau survei kerusakan. Nah, kali ini saya akan mengupas sebagian daripada apa itu kegiatan seorang surveyor terkait dengan kegiatan pemeriksaan kapal untuk kapal yang telah mengalami kerusakan. Nah, biasanya diminta oleh pihak asuransi kerusakannya apa aja, seberapa besar kerusakan tersebut, dan berapa besarnya yang harus dikeluarkan oleh pihak penjamin ya, asuransi ini. Nah, kawan-kawan semua, terkait dengan damage survey ini, biasanya seorang surveyor harus bisa menentukan asal muasal penyebab daripada kerusakan tersebut. Jadi bisa memprediksi, minimal membuat statement memprediksi asal muasal atau asal daripada kerusakan kapal tersebut. Itu adalah ketentuan yang harus dimiliki oleh seorang surveyor yang melakukan damage survey. Yang kedua, seorang surveyor yang melakukan damage survey itu biasanya bisa melakukan investigasi ya, terkait dengan penyebab kerusakan tersebut. Melakukan investigasi, biasanya investigasi itu pasti melakukan suatu pemeriksaan insiden sebelum terjadinya suatu eksiden. Misalnya disebabkan karena propellernya yang sudah mengalami kerusakan sebelumnya, atau terjadi penurunan performan daripada main engine, atau kapal ini mengalami istilahnya itu sudah lama tidak didok sehingga terjadi fouling yang tumbuh di sekitar permukaan lambung kapal. Jadi itu harus dilakukan penyelidikan ya, Nah, penyelidikan ini kita kenal dengan marine investigation. Jadi harus pernah mengikuti, kalau bisa harus mengikuti training investigasi kerusakan kapal. Dan kemudian yang perlu berikutnya harus dikuasai, yaitu menentukan besarnya kerusakan ya, baik kerusakan pada lambung kapal maupun kerusakan kepada mesin kapal ya. Apa tingkat kerusakannya, bagaimana, parah kah, atau sedangkah, atau kecil tingkat kerusakannya. Jadi itu harus bisa membuat satu preferensi. Kemudian biasanya survei kerusakan kapal ini diakibatkan suatu aksiden tertentu, misalnya tabrakan ya, tabrakan dengan kapal lain, tabrakan dengan infrastruktur pelabuhan, atau objek-objek yang terapung di tengah laut.
dan itu harus bisa dilakukan oleh seorang damage surveyor. Bahkan kapal yang mengalami grounded atau stranding, kapal tersebut harus dilakukan survei, namanya damage survey. Ada lagi namanya suatu damage survey itu yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu menentukan besarnya biaya yang ditimbulkan akibat kerusakan tersebut. Kerusakan misalnya nabrak dermaga, berapa biaya memperbaiki kapal dan berapa biaya memperbaiki dermaga tersebut. Dan damage survey ini juga menentukan what is the follow up, apa follow up daripada damage survey tersebut, atau tindak lanjut daripada kerusakan tersebut. Tentunya harus dilakukan perbaikan, bisa perbaikan di terapung, bisa perbaikan pada saat kapal dibawa ke pelabuhan, sandar, atau apakah mengharuskan perbaikan di atas galangan kapal. Ini adalah suatu kegiatan yang disebut dengan damage survey. Nah, yang lebih penting lagi yaitu damage survey ini terkait sampai mengintervensi, yaitu muatan di kapal, muatan di kapal, kerusakan akibat lubang, dan kerusakan bisa mengakibatkan misalnya muatannya mengalami kerusakan. Nah ini juga sampai intervensi sampai pada level ini, biaya survei atau survei fee untuk damage survey akan lebih besar ketimbang kita melakukan survei terkait dengan kapalnya saja. Nah kalau terkait dengan muatannya tentunya lebih banyak lagi yang harus dilakukan oleh surveyor, misalnya melakukan analisa muatan kapal yang mengalami terdampak, baik itu muatan cair misalnya kimia atau tank oil, atau muatan curah curah itu juga ada namanya curah padat dan curah cair, atau peti kemas, kontainer yang mengalami kerusakan, atau kerusakan karena di kapal feri yang mengangkut kendaraan mengangkut kontainer yang mengalami misalnya terjadi rolling sehingga rusak, atau menimpa mobil lain atau menimpa konstruksi kapal sehingga kontainer tersebut mengalami kerusakan. Dan memeriksa juga kargo secara umum. Itu impact selanjutnya daripada yang namanya survei yang kita kenal dengan damage survey. Damage survey ini biasanya sebagian besar diminta oleh perusahaan asuransi, hull and machinery insurance, kebanyakan, dan juga diminta oleh PNI Club, karena PNI Club berkepentingan atas perlindungan dan ganti ruginya. Nah, survei-survei tersebut kita kenal, damage survey ini jenis-jenisnya banyak, jadi tidak hanya istilah damage survey, tidak ada. Yang ada itu lebih spesifik lagi, itu ada beberapa, kita sebut diantaranya misalnya hull and machinery underwriter damage survey, jadi damage survey yang harus dilakukan oleh pihak asuransi, wabil khusus namanya underwriter, terkait dengan permesinan maupun lambung kapal sebelum asuransi tersebut membayar insurance claimnya. Yang berikutnya adalah namanya Protection and Indemnity Club.
damage survey. Jadi damage survey yang dilakukan oleh BNI Club itu juga merupakan bagian daripada damage survey. Damage survey berikutnya yang lebih penting lagi, yaitu namanya istilah umum dikenal dengan collision with infrastructure and grounding, ya. Tabrakan kapal mengalami tabrakan dengan infrastruktur pelabuhan atau jetty atau kapal yang terapung atau obyek-obyek terapung, dan kapal mengalami kandas. Itu disebut dengan collision with infrastructure and grounding of the vessel. Ada lagi namanya repair monitoring, ya. Repair monitoring, perbaikan, monitor akan adanya perbaikan kapal, rekomendasi atau saran-saran atas perbaikan kapal, atau perbaik solusinya, settlingnya kayak apa, ditetapkannya kayak apa, diperbaikinya sebesar berapa, sebesar kayak apa yang harus dilakukan. Itu kita sebut dengan damage survey juga. Dan yang juga penting lagi namanya damage evaluation. Vessel damage evaluation adalah evaluasi kerusakan kapal. Itu juga disebut damage survey. Dan ada juga damage to port facilities atau kerusakan kepada fasilitas pelabuhan, katakan jetty, dermaga, atau crane yang ditabrak oleh kapal yang mau sandar, itu disebut dengan damage to port facility. Itulah kawan-kawan sekilas sedikit tentang damage survey. Semoga sharing ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.